Ark of Covenant. Apa artinya Ark of Covenant lagi? The presence of God. Jadi yang meruntuhkan tembok Yeriko itu siapa? Allah, ya. Jadi Allah itu membawa kemenangan dan pelepasan, benar? Ya, banyak lagi ceritanya ya tentang waktu mereka menyeberang Sungai Yordan dan seterusnya gitu. Tapi saya cuma ngambil satu aja karena kepanjangan. Nanti bisa baca sendiri itu di kitab Yosua. Oke. Kita berjalan terus sekarang ya, udah lanjut sampai kepada cerita 2 Samuel, yaitu cerita tentang Raja Daud. Oke. Raja Daud ini ya, kalau nanti baca di Alkitab kan dibilang begini sama Allah ya, he is the man of my own heart, apa artinya? Dia itu after, apa sih namanya ya, dia itu after my own heart, artinya ya pokoknya deket ceritanya ya. Bayangin, Saul itu jadi raja for a long time kan? Sebelum Daud nih ya, sebelum Daud kan Saul dulu jadi raja. Saul ini jadi raja for a long time, tapi ini Ark of Covenant tidak pernah ada di wherever Saul is. Tapi begitu Daud menjadi raja, dia langsung punya kerinduan untuk membawa Ark of Covenant ini ke Yerusalem. Karena dia mau establish Yerusalem ini sebagai like a capital gitu lah ya kira-kira. Dan kan dia bilang, aku punya kerinduan untuk membangun rumah bagi Allah gitu kan. Terus kan Allah bilang, it's not for you to build me the house gitu kan, my house gitu. Itu nanti keturunanmu. Oke, maka ya sudah, Daud cuman membangun kemah kembali ya seperti Musa kira-kira. Nah, Ark of Covenant itu tidak ada di Yerusalem. Dan si Daud ini membawa Ark of Covenant ini ke Yerusalem. Maka berjalanlah Daud ya. Lama-lama saya sampai di sana. Berjalanlah Daud bersama pasukannya. Siapa pasukannya dia itu? Penari tamborin. Ya, kalau kemarin ke KRK ya ada teenager kita nari tamborin. Itu semuanya itu a form of worship. Ya, bukan satu hiburan saya, tapi sebenarnya a form of praising God gitu. Mereka bawa tamborin, mereka bawa simbol, trumpet, and all sort of things gitu. Dan mereka menari, mereka menyanyi, termasuk Daud sendiri loh ya. Untuk Allah. Oke, maka berjalanlah mereka sampai ke rumah namanya satu orang yang namanya Abinadab. Nah, ini Ark of Covenant itu nginap di rumahnya dia, maksudnya ada di rumahnya dia Abinadab itu. Maka Daud bersama dengan pasukannya membawa itu Ark dan ditaruh di ox cart. Ox itu setahu saya kerbau, tapi kalau saya lihat di Alkitab bahasa Indo tulisnya lembu. Oke, tadi saya baru tanya suami saya juga tidak tahu membedakannya. Oke, pokoknya kira-kira tahu lah ya, kereta yang ditarik oleh ox gitu ya, dan ditaruh di situ gitu untuk berjalan. Sampailah mereka ke satu tempat yang namanya Nakon. Dan mungkin Nakon itu mungkin jalannya agak jelek atau bagaimana, pokoknya tergelincir, maksudnya ininya tuh, oke gerakannya ya, tumbang gitu ya. Terus si Usa ini anaknya Abinadab ya, dan dia yang ikut ke pasukannya si Daud ini. Dia reach out tangannya untuk memegang ini Ark of Covenant dan mati dia saat itu juga. Kenapa dia bisa mati saat itu juga? Ingat tadi bagaimana Imam Agung mereka harus dikuduskan ya, benar-benar dikudus. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Jadi kita harus ingat ya, Allah itu kudus ya. Jadi Usa itu kan tidak dipersiapkan untuk itu kan. Jadi dia menyentuh, mati dia saat itu. Maka takutlah si Daud. Si Daud takut, akhirnya nggak jadi dia dibawa balik ke Yerusalem. Ditinggal di rumah orang yang tinggalnya dekat situ ya. Namanya Obed-Edom. Ditinggal di situ, terus si Daud baliklah ke Yerusalem ya. Jadi itu Ark of Covenant nginap di rumahnya Obed-Edom selama 3 bulan. Dan dikatakan begini ya, selama 3 bulan itu Allah memberkati Obed-Edom dan keluarganya. Saking besarnya berkatnya, ini menurut saya ini gak ditulis di Alkitab saking besarnya ya, tapi dibilang begini, Daud mendengar bahwa Obed-Edom dan keluarganya diberkati. Untuk bisa mendengar pasti berkatnya besar, benar? Nah, sampai dia jauh di Yerusalem aja mendengar loh ya. Dengan Ark of Covenant tinggal di rumahnya Obed-Edom, dia berberkati. Maka udah pasti harus dibawa ke Yerusalem supaya bisa memberkati bangsa Israel. Oke, pergilah sekali lagi nih ceritanya ya si Daud dan pasukannya. Nah, kali ini mereka udah nggak pakai ox cart lagi ya, mereka udah gusung.
By right, coba lihat itu tongkat. Tujuannya berapa? Digusung sama orang ya, digusung sama orang gitu ya. Oke, terus mereka benar-benar pakai cara yang berbeda, itu agak panjang ceritanya, nanti baca sendiri. Pokoknya berhasil dibawa sampai ke Yerusalem. Dan dikatakan kan, Daud itu kan penuh dengan sukacita. Bahasa Inggrisnya itu ditulisnya begini, King David leaping and dancing before the Lord ya, melompat dan menari di hadapan Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, maka aku akan menari seperti Daud menari ya. Itu lagu Alkitabiah loh ya. Jadi kita menari itu kita bisa ingat kembali ya. Roh Allah di dalamku, maka aku kan menari seperti Daud menari. Itu ada ya, dikatakan begitu. Oke. Sudah sampai kepada Yerusalem. Terus tinggallah Ark of Covenant di Yerusalem. Kan di dalam kemah pertemuan itu. Dan Daud ini kan selama 24 hours ya, 24 hours a day, for a long time, selalu ada pasukan praise and worship-nya gitu yang memuji menyembah Allah di kemah pertemuan ini. Nanti semua ada hubungannya sekali lagi. Oke, jalan terus nih ya. Harusnya saya dari sana nih, masih panjang soalnya. Nanti jalan balik. Oke, sampailah kita sekarang ke fast forward. Bangsa Israel kan terpecah menjadi dua kan ya. North Kingdom and South Kingdom. Nah, North Kingdom ini yang kemudian di zaman Yesus kalau kita baca Injil itu namanya Samaritan. Ya, orang Samaria. Dan yang South Kingdom ini adalah yang kita sebut sebagai Jews ya, bangsa Yahudi gitu ya. Oke, nah King David ini dari, maksudnya Yesus dari line-nya Jews. Oke. Dan mereka itu yang mengikuti Allah gitu ya, mereka yang ada di Yerusalem juga. Terus, singkat cerita, mereka diserang oleh bangsa lain. Diserang oleh Babilonia. Babilonia ini akhirnya mengeksal kan. Mau mengeksal, tadi saya tanya sama anak saya, mengeksal itu apa? Bingung saya jelasinnya ya. Mengeksal itu artinya dibuang secara paksa ya. Kira-kira dibuang secara paksa ke Babilonia gitu. Nah, what's happened to the Ark of Covenant? Ingat dia ada di dalam bait Allah kan? Ada di dalam itu kemah, ya bait Allah, waktu itu udah ada Temple of God karena udah melewati masanya Solomon. Dikatakan begini, nah sampailah kita ke kitab 2 Makabe. Ya. 2 Makabe ini menceritakan tentang apa yang mereka recall dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini ada di zaman eksal itu. Ya. Dia nabi pada zaman eksal. Jadi kalau kita baca ya ada kitab Lamentation gitu-gitu itu ditulis oleh Yeremia, orangnya agak-agak melankolis lah kira-kira ya. Oke, dikatakan begini, Yeremia kan nggak mau nih Ark of Covenant ini jatuh ke bangsa Babilonia kan ceritanya kan. Bawalah dia ke Ark of Covenant ini ke satu goa. Terus goa itu dikasih tanda sama dia. Nah, dia itu diikuti oleh para serdadu. Jadi begitu dia cabut, para serdadu itu ke itu goa dong. Tapi ajaibnya mereka tidak menemukan itu goa. Dikatakan tadi goanya dikasih tanda kan. Dan para serdadu ini mengikuti kan. Tapi begitu si Yeremia-nya cabut, mereka nggak menemukan lagi goa ini. Dan mereka juga nggak menemukan lagi Ark of Covenant ini. Oke, at this stage, what it means? Hilang. Benar kan? Sekali lagi saya balik nih. Ark of Covenant ini menunjukkan presence of God. Artinya, presence of God di dunia itu sudah tidak ada lagi, benar? Kalau kita kaitkan ya, dengan banyak masa dalam kehidupan kita ya, seringkali rasanya itu ada saat di mana all hope is lost, benar? Sakit gak kunjung sembuh lah, cari kerja kagak temu lah, anak bandelnya ampun-ampun lah. Ada saat di mana kayak, I give up Lord, I give up gitu ya. Ini juga the presence of God is gone gitu ya, di situ gitu loh. Gimana ini penyertaan Tuhan. Tapi coba kita ingat tadi, siapa yang merancang Ark of Covenant ini? Siapa yang merancang pembuatannya ini? Allah kan, instruksinya dari Allah. Jadi Allah yang punya kerinduan benar untuk dekat sama umatnya kan. Kira-kira Allah meninggalkan umatnya enggak? Enggak. Tapi Allah punya rencana yang lebih baik lagi ya. Allah create another Ark of Covenant ya. Maka sampailah kita ke perjanjian baru.
Perjanjian Baru kita mulai dulu dari kitab paling akhir, yaitu kitab Wahyu ya. Jawabnya dikit banget nih. Kitab paling akhir itu kitab Wahyu ya. Oke, sampailah kita kepada kitab Wahyu. Maka kita mau mulai lihat dulu dari Wahyu bab 11 ayat 19 dan the whole bab 12. Oke. Wahyu bab 11 ayat 19 ini bilang begini ya. Terbukalah langit dan tampaklah tabut perjanjian dan bla bla bla. Terus berikutnya, tampaklah seorang perempuan yang sedang mengandung, yang kesakitan dan sedang mengandung tua, oke? Dan tampaklah naga merah berkepala berapa gitu ya, yang siap untuk mencaplok ini anak begitu lahir. Dan kemudian lahirlah ini anak. Dan dibawalah oleh para malaikat bayi ini ke tatah Allah. Siapa bayi itu? Yesus. Nah, siapa wanita yang mengandung itu? Bunda Maria. Kembali lagi, Wahyu 11 ayat 19 mengatakan, terbukalah surga dan tampaklah tabut perjanjian. Berikutnya dikatakan, tampaklah perempuan ini. Bisa make the connection? Oke, bisa ya make the connection ya. Tapi kalau itu masih belum cukup, sekarang saya lanjut lagi. Kembali lagi ke sini nih ya. 3 barang tadi yang ada di dalam Ark of Covenant itu apa? Tablet. Terus mana? Terus tongkat Harun, ya, oke? Lo batu dulu. Lo batu itu covenant kan, hukum kan, atau perjanjian kan? Yesus adalah the new covenant kan, perjanjian baru kan, hukum yang baru. Mana? Roti yang fisikal kan, yang dimakan oleh bangsa Israel. Yesus adalah bread of life, benar? Dia kan sendiri bilang I'm the bread of life kan. Dan yang ketiga, tongkat Harun itu melambangkan kedudukan dan kuasa seorang high priest kan. Dan Yesus adalah the high priest. Jelas? Oke? Jadi Allah enggak pernah meninggalkan manusia ya. Pada saat kita sebagai manusia melihat bahwa Ark of Covenant ini hilang, Allah itu sedang merancang sesuatu gitu. Ya, dan Allah merancang Bunda Maria untuk menjadi the new Ark of Covenant. Jadi the Ark of Covenant tidak lagi dalam bentuk fisikal yang kotak gitu barang ya, tapi dalam bentuk manusia. Nah, balik lagi soal si Usa yang mati tadi kan, karena dia nggak kudus kan. Pertanyaannya kenapa Bunda Maria tidak mati kalau Bunda Maria mengandung Yesus, mengandung the presence of God yang begitu kudus. Pasti karena Bunda Maria suci ya. Di dalam gereja kita percaya namanya Immaculate Conception of Mary, right? Immaculate Conception itu bukan Maria mengandung tanpa noda ya. Mengandung itu artinya kalau saat dia mengandung Yesus dia tidak bernoda, bukan. Itu artinya Maria dikandung tanpa noda. Artinya dari sejak Bunda Maria diciptakan oleh Allah sendiri sudah dibikin kudus ya. Jadi dikandung tanpa noda, sudah dibikin kudus terlebih dahulu. Make sense kan? Ya, kalau enggak keburu mati dong. Jadi kan udah dirancang dulu sama Allah dan seperti yang tadi saya bilang kan, Ark of Covenant itu dirancang oleh Allah, maka Bunda Maria itu juga cenglinya dirancang oleh Allah untuk kudus ya. Bahasa campur-campur ya. Harap maklum. Oke. Ya pokoknya ngerti lah kira-kira ya. Beberapa senyum-senyum nih. Aduh. Oke. Sampai mana ya? Saya kalau bercanda jadi lupa deh. Oke. Sekarang berikutnya. Si Bunda Maria kan hamil nih ya. Terus Bunda Maria kalau sekarang kita ke Injil. Nah habis Wahyu kita balik lagi sedikit, tarik balik ke Injil. Kayak Bunda Maria hamil. Terus Bunda Maria pergi ke rumah Elizabeth saudarinya. Kamu ceritanya saudarinya juga sedang hamil kan. Oke. Sampailah Bunda Maria ke rumahnya Elizabeth. Terus dia greetings kan, say hi. Terus si Elizabeth bilang, oh siapakah aku ini yang dikunjungi oleh Bunda? Ya, oke. Bunda Tuhanku ini banyak jawab nih ya. Oke. Anak di dalam kandunganku ya. Bahasa Inggrisnya itu saya suka dia ngambil pakai bahasa the babe ya, bayinya itu lived in her womb. Lived tadi itu kata itu dipakai oleh Daud. Ingat King David living and dancing with joy.
Ya, di sini dikatakan lagi Elizabeth is filled with Holy Spirit. Ya, penuh dengan Roh Kudus, maka bayi di dalam kandungannya melompat ya bagi Allah. Sudah jelas Bunda Maria di sini sebagai Ark of Covenant sedang mengandung Yesus yang kudus. Oke. Bunda Maria tinggal berapa lama di rumah Elizabeth? 3 bulan. Siapa yang tadi ada 3 bulan tadi? Obed Edom, kan? Obed Edom rumahnya itu ditinggali, bukan. Ark of Covenant nginap di rumahnya Obed Edom selama 3 bulannya. Bunda Maria di rumahnya si Elizabeth selama 3 bulan ya. Banyak lagi koneksinya ya, tapi saya berhenti sampai situ saja, nanti waktu saya nggak cukup. Karena masih baru setengah. Oke, sekarang kan kemudian cerita Yesusnya, terus Yesus wafat kan, Yesus wafat. Terus apa yang terjadi dengan murid-muridnya ingat? Mereka sedih kan, mereka sedih. Karena mereka mengharapkan Yesus itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, benar? Semua orang mengharapkan Mesaya itu tujuannya datang supaya mereka bisa bebas dari penjajahan bangsa asing gitu. Tapi kemudian Yesus wafat. Ya. Artinya harapan itu hilang lagi, benar? Ya, nanti coba kaitkan dengan kehidupan kita sendiri gitu ya. Ya, it's a cycle of life gitu ya. Kehidupan pengharapan itu hilang lagi. Yesus wafat. Jadi sekarang di mana? Where is the Ark of Covenant now? Ya, ya, di mana lagi presence of God waktu Yesus udah meninggal? Oke, maka saya mau kasih gambar ini. Ada 3 gambar sebenarnya di sini ya. Kita lihat dulu gambar yang paling besar. Ya, sekarang kita tarik balik kepada The Last Supper. Gambar The Last Supper itu Yesus sedang memberikan tubuh dan darahnya, benar? Oke, kamu yang menerima tubuh dan darahku itu hidup untuk selama-lamanya. Kira-kira kayak kata-katanya berbeda tapi mirip-mirip lah artinya. Oke, ingat-ingat itu ya, The Last Supper ya, tubuh dan darah Kristus. Itu hari ini kita lihat di mana? Pada saat kita ke misa, pada saat kita menerima Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Oke? Nah sekarang kita lihat yang gambar yang kedua itu yang di bawah. Yang di bawah yang ada kain merah ya. Ini. Oke. Gambar yang ini terjadi pada saat Yesus disalibkan, wafat di kayu salib. Dan ini adalah the curtain yang menutupi itu tempat Holy of the Holiest and the Holy Place tadi. Dan curtain ini terbelah menjadi 2. Ingat tadi bahwa Allah itu kudus dan kita nggak bisa memandang Allah. Apa maksudnya dengan ini terbelah menjadi 2? Yesus itu menebus dosa manusia once and for all. Once and for all. Yesus menebus dosa kita, menguduskan kita untuk layak dipanggil menjadi anak-anak Allah. Jelas ya? Jelas ya? Maka kenapa kita bisa dibilang kita bertemu dengan Allah? Ya, bertemu dengan Allah sekarang ini. Kalau enggak kita semua sudah mati gitu ya. Pada saat kita present worship ya kita menyembah Allah sudah keburu mati karena enggak benar-benar kudus gitu. Oke, tapi kita dikuduskan oleh penebusan dosa Yesus. Dan lihat yang ketiga ini. Gambar? Oke, bukan burung merpati, maksudnya melambangkan melambangkan Roh Kudus, oke? Maka kita harus merecall lagi dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kalau nggak salah ini satu-satunya ayat ya. Oh ini the second, cuma ada 2 ayat yang saya tampilkan. Ini kejadiannya Yesus sudah wafat. Terus Yesus bangkit, sebelum Yesus terangkat ke surga kan, terus muridnya kan nanya kan, oh apakah kamu akan datang lagi untuk membebaskan kita? Terus Yesus kan bilang, oh no one knows the time kayak gitu kan. Terus bilang, tapi Bapakku akan memberikan kamu roh kebenaran ya, roh kudus ya sama lah ya. Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu ya. Ini baru janji ya. Saat itu ya baru janji ya, belum tergenapi kan karena Yesus kan belum naik nih ceritanya ya. Yesus kan bilang kalau saat aku naik nanti, Bapakku akan memberikanmu roh penolong dan dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ini 3 clue nih ya. Ini 3 clue ya kayak kita kalau main Cluedo gitu kan. Untuk menemukan siapa pembunuhnya dan di ruangan mana itu orang dibunuh, kita perlu clue-clue ini semua kan. Nah ini 3 clue-nya untuk menemukan the new Ark of Covenant gitu ya. The modern Ark of Covenant. Oke.
Jadi ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang Allah janjikan. Oke, maka sampailah kita kepada Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul ini apa yang terjadi? Para murid dan Bunda Maria berdoa kan ya. Berdoa, saya balik lagi ke sini ya. Kurang panjang. Oke. Mereka berkumpul berdoa dan suara angin gemuruh. Dan kemudian tampaklah lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Apa itu tanda lidah api? Roh Kudus. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka kemudian mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain, memuji, memuliakan Allah. Oke, sesudah itu berdirilah Petrus keluarnya. Dan Petrus mulai berkhotbah. Dan 3.000 orang dipertobatkan hari itu. Beberapa hari kemudian Petrus berkhotbah lagi, 5.000 orang dipertobatkan. Dan baca seluruh Kisah Para Rasul, kita bisa melihat begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh para rasul gitu ya. Penyembuhan, pelepasan, kemenangan dan seterusnya. Dan hikmah, kebijaksanaan dan kata-kata. Dan yang terpenting adalah, yang saya mau highlight di sini adalah kedamaian. Dan sukacita dalam penderitaan. Nah, satu contoh aja seperti Santo Paulus ya. Santo Paulus kalau kita melihat surat Efesus ya, Santo Paulus kepada surat umat di Efesus itu ditulis pada saat dia di penjara. Tapi kalau baca suratnya itu penuh dengan sukacita. Bayangkan orang sedang di penjara penuh sukacita. Itu cuman mungkin kalau dia penuh dengan Roh Kudus ya. Oke, kembali lagi kepada Musa tadi. Zamannya Musa. Allah hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tujuannya ya, awan itu memberikan perlindungan kan, terus memberikan damai kan. Kan rasanya adem kan, ya dilindungi begitu rasanya adem, ada damai. Api tadi tujuannya untuk terang dalam kegelapan kan ya, di dunia yang gelap ya, iblis dan segala macam gitu ya, ada terang. Dan juga memberikan petunjuk jalan benar. Apa peran Roh Kudus yang diturunkan tadi ya? Memberikan kedamaian, memberikan sukacita, memberikan terang dalam kegelapan ya. Kalau kita lagi, there's so many things that's happening around us gitu ya. Tetap memberikan kita terang kebenaran ya. Dan juga memberikan kita petunjuk jalan ya. Petunjuk jalan ini penting karena kalau kita misalnya discerning nggak tahu mesti ke A atau mesti ke B ya, mintalah sama Roh Kudus kasih kita petunjuk. Oke. Oke. Sesudah kejadian ini, maka pertanyaan berikutnya ini dari surat Santo Paulus kepada umat di Korintus ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi di manakah Ark of Covenant sekarang? Di manakah Allah itu sekarang? Di dalam kita. Siapakah Ark of Covenant? Kita semua, saya, Monik, Om Yan, Tante Yuyun, Om Budi dan seterusnya ya. Jelas? Sampai di sini ya. Jadi sekali lagi yang namanya pengharapan hilang itu nonsense for God gitu ya. Allah yang merancang kok dari awal ya. Dan Allah selalu memenuhi kan. Sekarang pun Allah memenuhi. Maka kita semua ini sekarang ini adalah bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kita ya, Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Nah, terus sekarang pertanyaannya, ingat tadi apa yang dilakukan oleh para rasul? Ingat apa yang dialami oleh Santo Paulus waktu dia di penjara? Terus kita bertanya, kenapa ya kalau saya lagi menderita, saya tetap aja menderita gitu ya. Enggak ada sukacita, malah marah-marah. Aduh, kenapa ya? Saya itu mau bikin keputusan ini aja nggak tahu mesti gimana gitu ya. Katanya Roh Kudus dalam diri saya gitu ya. Kenapa ya dalam rumah tangga saya itu ya tengkar terus sama suami ya. Saya sama suami sih enggak. Bercanda ya, soalnya suami duduk di situ nih. Kenapa ya selalu kayaknya Kenapa rasanya nggak ada damai gitu ya?
Kita bertanya-tanya seperti itu kan. Katanya Roh Kudus dalam diri saya. Kenapa saya nggak mengalami itu semua? Benar nggak? Ya. Nah, maka clue-nya itu jelas besar sekali saya tulis di situ ya. Coba baca sama-sama. Led by the Spirit ya. Led by Holy Spirit ya di sini. Artinya hidup kita itu perlu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita belum dipimpin oleh Roh Kudus, ya makanya ya ini bilang ya nggak bisa ya. Jawabannya kira-kira begitulah ya. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya dipimpin oleh Roh Kudus? Artinya cara pikir kita, gaya hidup kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita semestinya dipimpin oleh Roh Kudus. Ngomongnya sih gampang. Tapi gimana caranya, benar gak? Kadang saya kalau dengar begini firman sih ngomongnya sih gampang nih. Tapi gimana nih caranya ya? Nah kalau kita ke persekutuan doa selalunya buntut-buntutnya itu kita pasti selalu dimintanya apa? Rajin berdoa ya. Saya juga ngomongnya sama nih ya. Iya rajin berdoa nih udah tuh ya. Rajin berdoa, kedua baca firman, ketiga terima sakramen Maha Kudus kan. Ingat tadi the last supper kan, Yesus memberikan tubuh dan darahnya kan. Dan setiap minggu, at least setiap minggu kita masih bisa menerima tubuh Kristus itu sendiri ya. Nah kita makan loh di dalam kita loh. Berarti tinggal di dalam kita kan, diam di dalam kita, benar kan? Nah setiap minggu kita melakukan itu sebenarnya. Terus ke sakramen pengakuan dosa, benar kan? Supaya kita dikuduskan ya. Oke, selalu begitu ya. Nanti jadi pulang dari sini, saya sudah mendengar, setiap bulan saya mendengar yang sama nih ya, 4 ini ya. Oke, maka saya mau tambahin sedikit nih ya. Kalau 4 itu masih belum cukup, ya saya kasih tambahan. Practical tips nih ya, add-ons. Nah waktu saya bikin ini slide, ini kayak slide kantor ya. Ini logonya keluar sendiri, saya nggak tahu, saya pengen ketawa terus dikasih desain optionnya kayak gini, oke? Also I just stick with it, oke. Ini memang saya color code begini karena untuk membedakan. Saya mulai dulu dengan yang pertama. Ini baru saya share di grup sel saya kemarin itu ya. Salah satu cara supaya hidup kita itu bisa dipimpin oleh Roh Kudus adalah reflection. Reflection itu artinya begini, saya senang sekali dengan dua sharing hari ini karena berhubungan. Sharingnya Arta tadi, dia share tadi dari sejak dia kerja di, yang pertama UTS ya kalau nggak salah ya. Ya dari sejak kerja dia di UTS dan kemudian tarik terus kan koneksinya kan. Dan di situ dia sebenarnya melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Nah apakah kita takes time to reflect on things that happen in our life. Kalau kita nggak take time to reflect, semua kejadian dalam hidup kita akan berlalu begitu saja. Dan kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan dan kerja Roh Kudus itu bagaimana dalam kejadian hidup kita. So it's really important for us to sit down dan reflect kejadian hidup kita gitu ya. It can be things that is like simple gitu ya. Sebenarnya ya simple maupun yang besar gitu ya. Dan kalau kita namanya refleksi itu bisa kejadian yang terjadi saat itu. Misalnya contohnya kita bilang, Tuhan minta dong jangan hujan dulu ya. Jangan hujan dulu sampai kami sampai ke rumah gitu. Begitu take step dalam rumah baru hujan, baru hujan gitu ya. Maka kita melihat karya Allah di situ kan. Ya oke, itu kejadian yang singkat gitu ya. Tapi sering kali yang kita miss itu adalah kejadian yang spend a long time gitu ya. Misalnya contohnya itu cari kerja. Ya. Kalau kita cari kerja nggak dapet-dapetnya, 2 tahun masih nggak dapet-dapet. 3 tahun akhirnya kita dapat kerja yang baru. Oke, dan cocok gitu. Nah apakah kita kemudian cuman mensyukuri karena kita udah dapat kerja itu. Ataukah kita melihat balik dari the very first day when we start looking for job gitu. Dan kita melihat selama itu apa yang terjadi. Mungkin Allah mau mengajarkan saya sesuatu. Dengan kita semakin menyadari karya Allah itu di mana, semakin kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus karena kita mengerti pattern-nya ya. Kira-kira jelas ya kayak gitu ya. Jadi reflection itu penting. Oke.
saya move on. Involve ya. Involve ini artinya bekerja sama dengan Roh Kudus kan. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus kita tentu saja mesti membuka hati kita dan bekerja sama dengan Roh Kudus, benar? Oke. Artinya kita perlu meminta, bertanya, dan kemudian act on it. Tanya sama Roh Kudus kira-kira seperti begini ya. Saya kasih contoh yang simpel aja. Kadang-kadang saya suka terima WA dari teman, Yul, nanti malam free nggak? Saya telepon ya. Ya. Kalau yang kadang-kadang suka WA saya tahu ya. Artinya nih pasti ada yang mau dicurhatin atau ada yang mau nanya pendapat or advice gitu ya. Saya mempersiapkan diri saya dulu, saya kasih tahu jujur ya. Sebelum telepon itu masuk saya biasanya berdoa dulu. Saya selalu minta hikmah Roh Kudus. Jadi apapun, saya belum tahu nih orang mau cerita apa kan belum tahu toh. Tapi saya minta hikmah Roh Kudus supaya apa yang saya katakan, jawaban yang saya berikan nanti itu sesuai dengan apa yang Allah mau katakan kepada orang tersebut gitu. Nah, saya minta hikmah Roh Kudus. Jadi waktu itu orang telepon ya biarpun saya yang ngel-ngel nggak jelas gitu ya. Tapi ya karena saya percaya saya sedang bekerja sama dengan Roh Kudus, saya biarkan Roh Kudus yang memimpin apa yang saya mau jawab. Ya. Saya ada satu cerita, saya pergi sama teman saya nih ya. Nah teman saya ini sedang hamil. Terus dia bilang begini, dia tanya saya nih ya, Yo, kalau kamu hamil lagi gimana? Nah tanya pendapat nih ya. Nah saya ini jujur ya saya ini selalu jawabnya begini, aduh 2 aja cukup, 2 aja udah gak keurus. Gak bisa lah dikasih satu lagi ya, saya orangnya kan belak-belakan ya, saya akan jawab begini. Hari itu saya jawabnya gimana? Ya kalau Tuhan kasih anak lagi, ya itu berkat. Saya sendiri kaget, saya jawabnya begitu. Terus teman saya ini kemudian bilang, saya lagi hamil. Dan is unplanned gitu ya. Jadi dia agak stres sendiri gitu ya. Dan kemudian dia going on with the pregnancy gitu. Saya waktu teman saya bilang saya lagi hamil, tahu nggak saya bilang apa? Dalam hati saya langsung bilang, thank you Holy Spirit, thank you ya. Itu datang dari Engkau, ya bukan dari saya. Karena saya tahu saya orangnya gimana kan, saya tahu jawaban seperti apa yang saya akan kasih gitu. Tapi saya kasih jawaban yang lain karena saya tahu saya sedang dipimpin oleh Roh Kudus dan Roh Kudus memakai jawaban saya itu untuk memberkati teman saya. Jelas? Ya pentingnya kita involve Roh Kudus ya. Oke. Sekarang sampailah saya kepada yang warna biru keunguan itu ya. Ini memang saya pisahkan karena ini ada hubungannya dengan gereja kecil. Gereja itu kan dalam 3 bentuk kan, gereja bisa building kayak gini. Gereja itu bisa kita kan. Kita ini kan juga gereja nih karena bait Allah. Nah, gereja kecil itu apa? Keluarga. Iblis itu kalau mau menghancurkan kita, pertama yang ditarget itu keluarga. Ya, keluarga yang hidup di dalam persatuan dengan Allah itu akan diberkati. Kembali lagi ke cerita si Obed-Edom. Dikatakan Allah memberkati Obed-Edom sendiri ya. Dan keluarga ya. Aduh dengerin gak sih tadi? Jadi dikatakan memberkati Obed-Edom dan keluarganya ya. Nah mau gak punya keluarga seperti Obed-Edom tadi? Mau kan, saya yakin ya semua dari kita mau punya keluarga yang diberkati seperti si Obed-Edom ini. Dan clue-nya tadi itu, apa yang ada di rumah Obed-Edom? Tabut perjanjian tadi, the presence of God. Apakah the presence of God itu ada di rumah tangga kita? Kalau ada dalam rumah tangga kita, maka kita akan diberkati seperti si Obed-Edom diberkati. Maka kita juga harus membawa the presence of God dalam rumah tangga kita masing-masing, benar? Nah, kan kalau saya bilang lagi, berdoa, baca Alkitab, ke misa, itu kan yang standar tadi ya. Jadi saya bilang ini practical tips ini karena add on ya. Nah saya bilang di sini set time. Set time ini harapannya sesudah pulang dari sini, saya percaya sebagian besar dari kita sudah melakukan, tapi kalau misalnya belum, boleh gitu ya. As a tips aja ya, set time itu artinya begini, setiap keluarga pasti punya kesibukan yang berbeda kan. Misalnya anaknya teenager, PR-nya banyak ya, tidurnya malam. Terus ada yang anaknya masih kecil, tidurnya masih lebih pagi. Mungkin suaminya belum selesai kerja dan seterusnya lah ya.
coba ambil satu waktu, agreeable time gitu ya. Yang dimana sebagai satu keluarga kita bisa sit down together and pray. Ya, sit down together and pray ya. Kalau memang lagi bikin PR stop dulu, nanti baru lanjut lagi gitu ya. Kalau masih kerja ya udah stop dulu, nanti baru lanjut lagi ya. Kira-kira kayak gitu. Set time di mana keluarga bisa duduk bersama dan berdoa. Yesus bilang apabila 2 atau 3 orang berdoa maka aku hadir ya. Kalau 2 atau 3 orang meminta sesuatu yang sama di dalam namaku maka aku akan mengabulkannya ya. Maka kita tidak hanya berdoa sendiri saja, kita juga berdoa bersama keluarga. Jadi practical tipsnya di sini adalah set one time gitu. Kayaknya kadang ngomong gampang gitu, tapi kalau nggak ada, kayak kita mau meeting aja kan. Oh nanti kita mau meeting ya, mesti set dong, masukin ke kalender meetingnya jam berapa kan, untuk bisa mengosongkan waktu. It's the same thing gitu ya, set time. So apa yang bisa kita lakukan pada saat kita berdoa bersama ya, just another tips gitu ya, additional tips gitu. Ingat si Daud tadi itu sukanya apa? Praise and worship ya. Di kemahnya itu 24 jam itu ada orang praise and worship. Kenapa? Karena Allah itu senang dengan pujian penyembahan. Bukan karena Allah itu, tinggal 5 menit ya, oke. Bukan karena Allah itu sombong gitu ya atau apa gitu ya. Karena Allah itu layak terima pujian penyembahan itu, benar? Dan pujian penyembahan itu saat kita menyanyikan lagu pujian penyembahan itu kalau menurut Santo Agustinus itu bernyanyi itu 2 kali berdoa ya. Dan apalagi kalau bernyanyi tidak dalam hati. Nah, ada maksud ya kalau kita bilang mendengarkan firman ya, mendengarkan firman itu karena kita ngomong, kita mendengar, kita menerima kembali gitu ya. Jelas ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita menyanyi kalau dalam keluarga, nyanyi dalam hati masing-masing. It doesn't really make sense gitu kan ya. Kita nyanyi bersama gitu, sarananya banyak, ada YouTube, ada Spotify, kalau misalnya main musik bisa dan seterusnya gitu. Tapi dengan kita sama-sama memuji puji-pujian, the power is amazing gitu ya. The power is amazing. Bisa begitu, terus tentu saja buka Alkitab, baca firman, mungkin bisa baca bacaan renungannya. Kadang saya ditanya, baca Alkitab tapi nggak bisa nerangin. Ya, pakailah buku renungan gitu ya. Nggak berarti kita tuh harus pinter banget Alkitab baru kita bisa baca firman bersama anak-anak. Tidak begitu gitu ya. Bisa, tetap bisa. Pakai bacaan harian dan renungan kalau mau. Kalau nggak bisa setiap hari, mulailah seminggu sekali ya, set that gitu ya. Itu dimaksud dengan set time. Nah yang kedua ini, sharing ya. Ini ada hubungannya dengan reflect tadi. Sesudah kita reflect, kita jangan keep it to ourselves dong, bener nggak? Tadi ingat Ko Peter bilang apa tadi ya? Namanya bersyukur, jangan bilang doang bersyukur ya. Kita mesti share. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ketemu anak-anak habis pulang sekolah kita ngomong apa? Ya saya kasih tahu nih ya kalau dalam kehidupan saya ya, saya tanya masuk mobil nih ya. How's your day? Good. Oke, selesai kan ya, the end kan ya. Saya nggak puas perjalanannya setengah jam loh sampai pulang ke rumah. What is any interesting thing happen in school? Second question ya. Third question. Jawabannya no, just usual day. Oke, third question. Who did you play with? Nggak bisa dong ya kalau jawabnya ini kan harus kasih saya nama gitu kan ya. What do you learn in maths misalnya? Apalah pokoknya seabrek-abrek. Nah coba notice patternnya. Apa sih yang saya tanyakan? Semua tentang urusan sekolah, teman-temannya. Mungkin kalau misalnya anak saya kan satu ikut dance, satunya ikut soccer gitu. Mungkin saya tanya seputar itu lagi kan. Seputar their activities. Saya tanya nggak pengalaman iman apa yang kamu alami hari ini? Nah, saya tanya berapa sering kita nanya anak kita dan suami kita, istri kita, pengalaman iman apa yang kamu alami hari ini selain di sel? Kok semua ngelihat saya ketawa-ketawa nih ya, berarti nggak cuma saya nih ya ceritanya ya. Nah, katanya share ya, itu tuh clue-nya, itu tuh tipsnya ya. Kenapa kita kalau di cell group kita share? Kenapa kita di depan ini kita share? Apakah kita juga share sama keluarga kita? Bukankah lebih penting lagi apa yang kita alami, penyertaan Tuhan yang kita alami ini kita share kepada istri kita, suami kita, dan anak-anak kita? Bukankah anak-anak kita dan
bertumbuh karena mereka melihat orang tuanya men-sharingkan iman mereka. Saat tadi saya mendengar sharingnya Tante Dewi, iman saya bertumbuh loh. Waktu Tante Dewi share itu betapa pentingnya doa seorang ibu ya. Saya banyak langsung maksudnya trying to reflect on it gitu. Nah sama juga kadang kita mungkin maybe my sharing is nothing gitu. There is nothing yang nothing gitu ya untuk Allah gitu. Apapun Allah bisa jadikan berkat. Pertanyaan cuma apakah kita buka mulut kita itu untuk melakukan itu ya. So that is the practical tips adalah start the sharing ya. Nggak gampang mungkin ya. But start that, okay? Dan biasakan anak-anak kita itu juga, try to start that gitu. Oke, karena waktu saya sudah habis. Dan puji Tuhan, ini slide penutup. Oke ya. Maka saya balik lagi ke sini. The Ark of Covenant then and now. Dulu dan sekarang. Saya kasih tulisan gede-gede gitu. God's everlasting love. Kenapa? Dan kenapa kita bahasnya enggak dari yang tadi aja langsung tentang bait Allah itu ada sekarang ini saya bait Allah dan saya dalam saya. Kenapa saya enggak bahasnya dari situ? Tapi saya bahasnya jauh dari Musa. Apa hubungannya sih si Musa ini sama saya? Hubungannya itu banyak ya. Ark of Covenant itu dirancang oleh Allah karena Allah punya kerinduan untuk dekat dengan umatnya, benar? Pada saat the Ark is lost, Allah merancang Bunda Maria, kemudian lahirlah Yesus karena Allah mau kembali dekat dengan umatnya, dekat dengan kita dan untuk menebus kita. Oke? Pada saat rasanya itu Yesus sudah wafat, another time hope is lost. Tapi kemudian Allah memberikan Roh Kudus kepada kita sampai hari ini. Jadi bisa dilihat ya, yang namanya penyertaan Tuhan itu tidak saat ini saja. Penyertaan Tuhan itu rancangannya itu ya all the way from the beginning loh. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab juga bacalah dari Perjanjian Lama terus gitu ya, jangan bacanya Injil tok ya. Karena semua itu ada hubungannya gitu ya. Oke, itu yang saya mau tunjukkan ya. Saya harap kita semua itu benar-benar punya bisa semakin melihat kalau kasih Allah itu begitu besar gitu ya. Nggak cuman sekarang ini menjadikan kita ini punya kuasa Roh Kudus ya. It's not just that gitu. Tapi dari awal Allah sudah merancang untuk kita hari ini boleh bertemu muka dengan Dia ya, punya Roh Kudus di dalam kita. Amin.